Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir bersama di majelis ilmu ini untuk kita sama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah kita, tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang dasar-dasar ibadah kita yang selama ini mungkin kita melaksanakannya hanya sekedar mengetahui secara umum saja tanpa kita mengetahui apa dasar-dasar hukum daripada ibadah tersebut. Maka penting juga untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mengetahuinya. Apa sih dasar? Kenapa saya membasuh muka saya dengan cara seperti ini? Kenapa saya mencuci kaki saya sampai sebatas ini dan seterusnya? Itu penting juga untuk kita mengetahuinya, ataupun cara-cara ibadah kita yang lainnya. Karena itu akan lebih menyempurnakan sisi ibadah kita. Ya tentu lebih daripada itu akan meningkatkan kualitas pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama nilai ibadah itu meskipun dilakukan dengan cara yang sama, apabila dilakukan dengan dengan kualitas yang berbeda, maka akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya tentu tidak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bisa jadi sama, berwudu ya wudu sama, salat ya salat sama. Tapi beda kalau seandainya si A melakukan salat itu karena dia paham kenapa dia mengangkat tangan dengan cara seperti ini, kenapa dia sujud dengan cara seperti ini, kenapa dia membaca zikir ini di sujud dan seterusnya, karena dia punya ilmunya. Beda kalau hanya sekedar melaksanakan ibadah secara umum, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi beda nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, masih kaitan dengan bab al-wudu ya. Hadis yang selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk memulai dengan yang kanan ketika beliau memakai alas kaki, ketika beliau menyisir rambutnya, dan ketika beliau bersuci, dan dalam semua kegiatan atau amalan urusan beliau. Hadis ini muttafaqun alaih ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaitan dengan bab ini adalah tentang memulai dengan anggota wudu yang di bagian yang kanan ya. Ini tambahan daripada hukum yang secara umum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim hanya menyebutkan sifat atau tata cara wudu secara umum tanpa menyebutkan apakah mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka
Ya. Nah, kalimat ini kita garis bawahi, ini kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, menunjukkan bahwa memulai pertama ya di antara hukumnya adalah memulai dengan yang kanan itu adalah sesuatu yang sifatnya mustahab, sunnah, ya, bukan merupakan sesuatu yang wajib. Karena Nabi SAW senang ya untuk memulai yang dengan yang kanan ketika beliau bersuci. Itu menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang sifatnya mustahab, itu sunnah ya. Sehingga kalau, dan ini mayoritas pendapat mayoritas para ulama ya. Sehingga kalaupun ada seorang mungkin yang memulainya atau mendahulukan yang kiri, umpamanya wudunya tetap sah, tapi dia meninggalkan yang lebih utama ya. Yang lebih utama adalah memulai dengan yang kanan, karena itu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Ya, Nabi SAW pertama disebutkan di sini ketika memakai alas kaki. Ya, ketika memakai alas kaki, entah sandal atau sepatu dan yang semisalnya. Ini Nabi SAW dalam hal-hal yang sifatnya apa? Bukan ibadah. Dalam hal yang kebiasaan sehari-hari, Nabi SAW apa? Senang. Ya. Nah, di sini juga apa? Pentingnya dengan kaitan apa yang kita sampaikan di awal tadi. Padahal ini sifatnya bukan ibadah gitu ya. Tapi kalau nanti kita melaksanakan itu, melakukan kegiatan keseharian kita itu hanya sekedar pakai sandal, tapi kita ingat bahwa ada dasarnya Nabi SAW apa memulai dengan yang kanan. Kita pun memakai dengan ya berlandaskan itu atas kesadaran bahwa Nabi suka dengan cara seperti itu, ya tentu beda nilai pahalanya dengan orang yang biasa memang memakai sandal dari yang kanan, umpamanya seperti itu. Ya itu hanya sekedar kebiasaan yang bisa jadi dia dapat pahala atau bisa jadi dia tidak dapat pahala, karena itu hanya sekedar kebiasaan pribadi dia saja tanpa dia tahu bahwa ada ilmunya di situ, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan itu. Nah, itulah bedanya ya kita belajar dengan tidak belajar. Watarajulhi, kemudian dalam hal apa? Menyisir rambut. Kita sisir rambut setiap hari ya. Kita sisir rambut setiap hari, itu hal menjadi kebiasaan daripada manusia pada umumnya. Tapi kita sisir rambut. Oh, ada hadisnya kemarin, meskipun kita nggak hafal. Saya dengar kajian Ustadz kemarin ada hadis Nabi itu senang kalau sisir itu mulai dari rambut yang sebelah kanan. Ya sudah, ya kita melakukan itu atas dasar keyakinan ilmu kita itu. Ya kita mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan ini adalah fi tuhurihi. Itu dalam beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci. Ya, tentu kaitan bersuci ya kaitan dengan dua, di antara bersuci adalah berwudu. Sehingga ketika kita berwudu itu kita memulai dengan yang kanan, dan itu dicontohkan dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Hadisnya Utsman, hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, bahwa mereka mencontohkan Nabi SAW berwudu dengan mulai dari anggota badan yang bagian kanannya. Ya, secara hukum fikihnya mayoritas para ulama berpendapat bahwa memulai dengan yang kanan itu sifatnya sunnah atau mustahab, ya bukan suatu yang wajib. Ya, wallahu taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berwudu maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ini berkaitan dengan persis atau sama kaitan dengan hadis yang sebelumnya, tapi di sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan tentang hadis ini itu untuk menyebutkan bahwa ada pendapat daripada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa memulai dengan yang kanan itu adalah wajib. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Ya, dari bagaimana sisi pendalilannya? Nabi SAW dalam hadis ini apa? Memerintahkan, ya, apabila kalian berwudu maka mulailah dengan sebelah kanan. Dan hukum asal daripada perintah itu adalah wajib, ya. Dan sebagian ulama berpegang dengan apa? Dengan hadis ini, sehingga mereka berpendapat bahwa memulai dengan yang kanan dalam bersuci atau dalam berwudu secara khusus dalam hadis ini itu hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas pendapat mayoritas para ulama
ya, memulai dengan yang kanan itu adalah hukumnya sunnah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini memang ada perintah di situ, tapi sifatnya bukan perintah yang menunjukkan suatu hal yang wajib. Ya, kenapa? Dari mana kita memalingkannya dari hukum asalnya? Ya, dari riwayat-riwayat yang lainnya. Pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan secara umum saja. Ya, menyebutkan secara umum saja tentang tentang urutan-urutan itu. Ya, cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, basuhlah kepala kalian, cucilah kaki kalian. Itu urutan-urutan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara umum dalam ayat tersebut. Ya, tapi itu tidak serta-merta langsung menunjukkan suatu hal yang wajib. Ya, tadi juga yang memalingkannya hadis Aisyah tadi, bahwa itu hanya sekedar sesuatu hal yang lebih diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlepas daripada perbedaan pendapat itu, yang lebih utama adalah kita memulai dalam bersuci itu dengan anggota badan yang kanan. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap di keningnya, wa 'alal imamah, dan lanjut mengusap di atas imamahnya, di atas penutup kepala, ya, itu imamah, wal khuffaini, kemudian beliau mengusap di atas dua sepatunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang termuat dalam hadis ini kaitan dengan membasuh kepala atau mengusap kepala, ya, yang sudah kita pelajari pada hadis-hadis yang sebelumnya kaitan dengan tata cara mengusap kepala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara umum untuk wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan sebelumnya dalam riwayat Abdullah bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan cara mulai dari depan kemudian belakang, artinya mengusap semua bagian kepalanya. Nah, di sini juga, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di bagian di bagian keningnya saja, kemudian baru beliau mengusap di atas imamahnya. Nah, dalil ini atau hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan hanya mengusap di bagian kening saja, ya, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun beliau juga mengusap di bagian di bagian imamahnya, ya, dan sekaligus ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang lainnya yang justru sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak mencukupkan, bahwa Nabi SAW tidak mencukupkan hanya sekedar mengusap di bagian kening saja, tapi beliau mengusap di bagian penutup kepalanya. Nah, tapi yang mazhab yang pertama mengatakan kalau seandainya yang mengusap kening itu saja tidak cukup, ya Nabi SAW pasti membuka, ya, imamahnya, tutup kepalanya untuk mengusap semua, ya. Tapi karena Nabi SAW tidak membuka dan mengusap semua, hanya mencukupkan kening saja, berarti mencukupkan kening juga tidak mengapa, begitu, ya, dalilnya. Tapi Allah Taala, ya, di sini para ulama yang sebagiannya menjadikan dalil ini adalah bahwa mengusap kepala itu tidak cukup dengan mengusap kening saja, tapi diusap di seluruh bagian kepala seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Zaid yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kenapa Nabi SAW tidak membukanya? Karena ya, kita tahu sendiri bahwa imamah itu adalah sesuatu penutup kepala yang dengan kain yang tebal, yang susah untuk membuatnya, bukan hanya sekedar kain yang dipakai untuk menutup kepala biasa, harus digulung dengan cara yang
agak repot, ya. Sehingga ketika berwudu, apalagi itu berulang-ulang umpamanya, maka itu susah bagi kita untuk membuka kemudian memasang kembali imamah tersebut. Nah, pada kondisi itulah Nabi SAW hanya mencukupkan dengan mengusap kening dan mewakilkan bagian kepala yang lainnya dengan mengusap imamahnya, ya. Dan Nabi SAW tidak mencukupkan dengan apa? Dengan keningnya saja. Dan tidak ada riwayat seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada Nabi SAW itu dalam satu riwayat pun dalam berwudu mencukupkan dengan mengusap kening saja, ya. Kalaupun Nabi SAW memakai imamah, beliau pasti mengusap semua bagian rambut, ya, meskipun itu di atas imamahnya. Kalau beliau tidak menutup kepala, jelas mengusap semua bagian rambutnya. Wallahu ta'ala. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan apa? Mengusap kepala ketika berwudu, ya. Tapi penting juga kita mengetahui di sini bahwa sepakat para ulama bahwa, ya, mengusap bagian manapun dari bagian kepala itu sudah menggugurkan kewajiban, ya, sudah apa? Menggugurkan kewajiban. Karena mengusap kepala itu adalah apa? Wajib. Mengusap kepala itu adalah wajib karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Seperti kita mencuci tangan, mencuci kaki, Nabi Allah mengatakan apa? Untuk memerintahkan untuk mengusap kepala. Tapi Allah tidak menjelaskan seberapa kadarnya, apakah semua, sebagian, seperempat, sepertiga atau seberapa, begitu, ya. Nah, ini yang menjadi letak perbedaan pandangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan apa? Ya, mengusap semua bagian kepala. Sebagian mazhab seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Cukup dengan sebagian kepala saja, ya, bagian tertentu dari kepala saja. Entah ada bagian kening atau bagian manapun dari bagian kepala itu sudah menggugurkan kewajiban, ya. Tapi mazhab Syafi'i sendiri juga apa? Meyakini bahwa mengusap kepala atau mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah, ya, sunnah. Nah, sehingga ya mungkin keliru juga kita kalau umpamanya bermadhab Syafi'i tapi cukup dengan apa? Mengusap kening, ya. Padahal madhab Syafi'i sendiri juga apa? Meyakini bahwa mengusap semua bagian kepala itu adalah apa? Yang lebih utama, yang sempurna, ya, yang sunnah hukumnya. Nah, tapi wallahu ta'ala, ya. Artinya kalaupun ada orang yang mengusap mungkin bagian kening saja atau dari bagian kepalanya itu sudah mencukupkan, ya. Artinya wudunya tetap sah, ya, wudunya tetap sah. Meskipun yang lebih utama dia apa? Mengusap semua bagian kepala seperti yang diriwayatkan pada hadis-hadis sebelumnya. Wallahu ta'ala. Hadis yang selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada'a Allah bihi akhrajahu an-Nasa'i hakala bi lafdil amri wa huwa inda Muslimin bi lafdil khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang menceritakan tentang sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai, ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i dengan lafaz perintah, mulailah, ya. Dalam lafaz Imam Muslim bukan dengan lafaz perintah tapi dengan lafaz pengkabaran, ya. Dan itu tidak terlalu mempengaruhi hukumnya. Hadis ini sebenarnya kaitan dengan tata cara haji, ya. Kaitan dengan bab haji, bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk memulai haji, tata cara haji dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai sebutkan dalam ayat yang kaitan dengan apa? Tata cara haji itu bukan kaitan dengan apa? Berwudu. Tapi Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengambil potongan hadis ini, ya, yang sifatnya umum kemudian dikaitkan dengan konteks pembahasan kita tadi tentang memulai dari yang kanan, ya, memulai dari apa? Yang kanan, atau memulai dari urutan-urutan yang Allah sebutkan dalam ayat tentang wudu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan mulailah dari
apa yang Allah mulai dalam perintahnya, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya untuk kita untuk kita secara tertib mengikuti urutan-urutan yang Allah sebutkan dalam urutan tata cara berwudu. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya apa? Mulai dengan apa? Mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian terakhir mencuci kaki. Ya, itu secara urutan penyebutannya. Meskipun secara kaedah bahasa Arabnya urutan dengan kata waw kan dalam ayat itu ya wamsahu birusikum wa arjulukum dan seterusnya, itu tidak serta-merta menunjukkan urutan. Ya, itu tidak serta-merta menunjukkan urutan. Tapi dari mana kita mengetahui atau para ulama berdalil dengan wajibnya urutan itu? Dari konteks bahasa Al-Qur'an tadi. Ya, ketika Allah memulai dengan menyebutkan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Itu maksudnya apa? Yaitu bahwa untuk menunjukkan begitulah urutan-urutan wudu itu. Nah, begitu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentang urutan berwudu. Tapi di sini yang menjadi titik pembahasannya adalah kaitan dengan status hukum urutan itu sendiri. Mengurut seperti urutan yang disebutkan dalam ayat atau urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, apakah itu suatu yang wajib atau hanya sekedar sunnah? Yang dibahas oleh para ulama tentang status hukumnya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan harus berurutan seperti urutan yang disebutkan dalam ayat tadi, ya. Sebagian lagi mengatakan boleh juga tidak berurutan, ya, atau berurutan itu tidak wajib, ya, tidak wajib, ya, tapi hanya sekedar sunnah yang menyempurnakan ibadah wudu. Ya, artinya umpamanya kalau seandainya ada orang yang mencuci kaki duluan sebelum tangan umpamanya, apakah wudunya sah atau tidak? Ya, apakah wudunya sah atau tidak? Ya, kembali kepada perbedaan dua pendapat tadi, ya. Yang mengatakan bahwa tidak tertib atau berurutan itu wajib, maka mengatakan itu tidak sah karena dia tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Yang mengatakan bahwa berurutan itu adalah suatu hal yang sunnah saja, maka maka itu sudah menggugurkan kewajiban dia, wudunya sah-sah saja, ya, meskipun mungkin tidak berurutan seperti urutan-urutan yang ada dalam ayat tadi. Nah, wallahu taala alam, yang mana yang lebih kuat daripada pendapat tadi. Allah Ta'ala alam, kita kembali keluar daripada dua perbedaan pendapat tadi, ya. Yang lebih utama kita melaksanakannya sesuai dengan urutan yang lebih sempurna, sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan dalam ayat dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalaupun ada mungkin orang yang melakukan berwudu dengan tidak berurutan seperti itu, ya tetap wudunya tetap sah karena ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, wallahu taala. Ya, jadi kita harus paham tentang letak kesepakatan para ulama dengan letak perbedaan pendapatnya. Sepakat para ulama bahwa yang lebih sempurna, yang lebih utama, yang lebih sunnah adalah berurut seperti urutan-urutannya. Kemudian, tapi mereka berbeda pendapat apakah mengurutkan sesuai dengan urutan itu apakah wajib atau tidak. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak. Nah, dalam praktek kita ya jelas memilih yang lebih utama, ya, agar kita keluar dari perbedaan pendapat tadi. Ya. Tapi kalaupun seandainya ada sebagian orang yang mengamalkan atau berwudu, ya mungkin dengan sebagian pendapat para ulama tadi, maka
kita katakan wudunya tetap sah. Wallahu ta'ala. Hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma ala mirfaqaihi. Dari Jabir juga radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau memutarkan air di bagian sikunya. Dia mencucinya dengan memutarkan ya air biar mengenai semua bagian bagian sikunya. Nah, hadis ini kaitan dengan dengan tata cara mengusap atau mencuci tangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekaligus tambahan penjelasan tentang pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya kaitan dengan batasan mencuci tangan. Dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum tangan, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Ya, tangan ya dari ujung jari sampai ketiak begini adalah tangan. Ya. Tangan, ya. Didukung lagi dengan pendapatnya Abu Hurairah yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya maka dia panjangkan sampai sampai semua tangan dia mencucinya. Nah, tapi di sini ya, yang jelas bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayatnya, dalam riwayat Utsman bin Affan, dalam riwayat Abdullah bin Zaid, dalam riwayat ini Jabir bin Abdullah, lebih tegas lagi bahwa Nabi SAW hanya mencuci tangan sampai siku saja, ya, sampai batas siku saja. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah juga, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tadinya. Dari Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah di dalam berwudu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, ya, dengan sanad yang lemah. Walid-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahmuhu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Dan juga dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid, dari Abu Sa'id juga semisal hadis ini, tapi Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih kaitan dengan masalah ini, ya. Kaitan dengan masalah apa? Kaitan dengan masalah membaca bismillah ketika berwudu, ya. Secara periwayatan memang para ulama mengatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan membaca bismillah secara khusus ketika berwudu atau di awal berwudu itu semua hadisnya memiliki cacat, ya. Ada yang dhaif, ada yang dan tidak ada hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan adanya apa? Yang menunjukkan adanya tentang membaca bismillah di awal berwudu. Tapi letak perbedaannya adalah apa? Tentang status hukum tadi. Memang secara per riwayat, masing-masing riwayat daripada hadis ini, ya, itu tidak lepas daripada ada cacatnya, ada kedoifannya dalam masing-masing riwayat itu. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Tapi kalau dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada ini bisa saling menguatkan, ya. Di sini Ibnu Hajar menyebutkan apa?
ada riwayat dari Abu Hurairah, ada riwayat dari Sa'id bin Zaid, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi setiap riwayat tadi ya itu dhaif ya. Tapi menurut sebagian para ulama, meskipun secara satu daripada riwayat tadi adalah dhaif, tapi kalau digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain itu bisa saling menopang satu dengan yang lainnya, bisa saling menguatkan. Sehingga ada kemungkinan dengan berbagai macam riwayat yang ada ini, tentu ini kaitan dengan periwayatan hadis ya. Dengan banyaknya riwayat yang ada meskipun dhaif, itu ada kemungkinan besar bahwa memang ada dasarnya ya. Beda kalau umpamanya hanya satu hadis, itu pun sudah dhaif, nggak ada hadis-hadis yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya, itu ya kemungkinan besar memang hadisnya adalah dhaif. Tapi kalau memang dhaif secara periwayatannya, tapi dari banyak jalur, banyak riwayat-riwayat yang lainnya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa bisa jadi itu riwayat-riwayat yang bisa saling mendukung, saling menguatkan, sehingga itu dijadikan alasan oleh sebagian para ulama yang tetap mewajibkan membaca bismillah di awal berwudu. Atau sebelum kata wajib ya, saya ralat sedikit, yang menunjukkan tentang disyariatkannya ya. Jadi gabungan-gabungan riwayat tadi dan riwayat-riwayat yang lainnya itu dijadikan pendapat oleh sebagian para ulama yang mengatakan tentang disyariatkannya membaca bismillah di awal berwudu. Ya, tapi mereka berbeda pendapat tingkat syariatnya itu apakah wajib atau sunnah. Nah, ini terjadi juga apa? Perbedaan di antara kalangan para ulama. Sebagian mengatakan apa? Wajib. Seperti pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan itu wajib berdasarkan konteks daripada apa? Berdasarkan tekstual riwayat ini, la wudu'a, tidak ada wudu. Berarti apa? Ya tidak sah wudunya bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah ketika dia berwudu. Ya. Ini jelas secara apa? Teksnya. Tapi kan diperselisihkan dalam masalah riwayat tadi apakah sahih atau tidak hadis ini. Ya. Ulama mengatakan apa? Ya, tidak sahih atau dhaif. Ya, berarti tidak jadikan apa? Kuat pendalilannya. Sehingga wallahu taala alam ya, wallahu taala alam, yang jelas pertama dalam ayat tidak disebutkan adanya baca bismillah ya, dalam ayat tidak ada disebutkan baca bismillah ya. Yang kedua, dalam riwayat-riwayat yang kita sudah bahas dalam ya hadis yang pertama tentang dalam riwayat Humran Maula Utsman mempraktikkan apa wudunya Rasulullah SAW, langsung apa mengambil air kemudian apa membasuh apa mencuci telapak tangannya 3 kali. Tidak ada riwayat bahwa beliau menyebutkan adanya bacaan bismillah. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid juga seperti itu. Nabi langsung apa beliau menyebutkan langsung mencuci tangan, tidak menyebutkan adanya bismillah. Nah, sementara secara riwayat hadis-hadis itu jauh lebih sahih dibandingkan dengan riwayat hadis yang apa? Yang mengatakan tadi adanya apa? Harus membaca bismillah dari segi riwayatnya. Sehingga di sini wallahu taala alam yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismillah itu apa? Minimal hukumnya adalah sunnah. Ya, minimal hukumnya adalah apa? Sunnah. Tadi dikumpulkan dari riwayat-riwayat tadi, ataupun anggaplah riwayat-riwayat tadi memang dhaif, tapi para ulama menyebutkan dia masuk juga secara umum tentang apa? Tentang kita memulai bismillah dalam perkara-perkara yang penting. Ya, Nabi SAW menyebutkan kullu amrin fi balin la yud'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara-perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu apa? Nah, akan terputus. Ya. Nah, itu masuk secara apa? Umum dalam riwayat-riwayat tadi. Ya, tapi tingkat hukumnya itu sampai sunnah, tidak sampai suatu hal yang wajib atau apalagi syarat sahnya berwudu. Ya, sehingga Allah Taala di sini disebutkan bahwa sebagian para ulama lebih menguatkan bahwa membaca bismillah di awal wudu itu hukumnya sunnah, tidak sampai apa? Wajib. Ya, tidak sampai wajib. Nah, wallahu taala a'lam.
Yang bukan berarti juga kita tinggalkan, ya kita amalkan selama itu sunnah dan ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan. Tapi kalaupun kita umpamanya lupa membaca bismillah atau memang ya tidak membaca bismillah karena mungkin pada kondisi tertentu, ya yang sering ditanyakan umpamanya kalau wudu di WC gitu kan nggak baca bismillah di situ, ya nggak apa-apa kalau tidak membaca bismillah di situ, ya tidak membaca bismillah ya apa wudu saja mulai dengan tangan dan seterusnya tanpa membaca bismillah ya wudunya tetap sah saja. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa an Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talhah ibn Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisah antara berkumur dengan istinshaq. Memisah maksudnya memisah airnya, ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, ya. Kita gabungkan dengan hadis yang selanjutnya dengan hadis yang setelahnya biar nyambung pembahasannya. Hadis yang selanjutnya itu dari Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, yang menjelaskan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmidu wa yastanfiru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ali radhiyallahu ta'ala tentang sifat wudunya Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW berkumur dan beristinthar 3 kali. Beliau berkumur dan beristinthar dari telapak tangan yang beliau ambil air, ya. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dan An-Nasa'i. 3 hadis yang selanjutnya. Hadis Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, dalam sifat wudu juga. Thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Bahwa Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan 3 kali, ya. Dari 3 hadis ini, satu hadis yang pertama, 2 hadis yang kedua, terjadi perbedaan tentang tata cara berkumur dan beristinsyak. Dalam riwayat Talhah bin Musarrif, riwayat yang pertama, Nabi SAW memisah, berkumur dengan air sendiri, kemudian beristinsyak dengan air yang sendiri. Dalam hadis Ali, ya, menjelaskan bahwa apa? Beliau berkumur dan beristinthar di apa? Dengan telapak tangan yang sama, ya, dengan telapak tangan yang sama dipakai untuk apa? Berkumur dan beristinthar itu. Nah, begitu juga dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, beliau berkumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan dan dilakukan 3 kali. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat dari 2 riwayat tadi? Nah, kita azan dulu ya. Sudah azan? Oh, masih 2 menit. Baik. Nah, di sini terjadi perbedaan, ya. Yang pertama tadi hadisnya Talhah bin Musarrif yang menunjukkan tentang terpisahnya, ya, air untuk berkumur dengan air untuk apa? Beristinsyak, itu secara sanad menurut beliau adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya. Adapun yang hadis yang Abdullah bin Zaid dan hadis Ali, ini secara sanad hadisnya adalah hadis yang sahih. Berarti yang lebih kuat secara periwayatan adalah apa? Ya, adalah hadisnya Ali dan hadis Abdullah bin Zaid yang menunjukkan bahwa apa? Berkumur dan beristinsyak itu apa? Dengan satu telapak tangan dengan air yang sama, ya. Nah, bagaimana dengan riwayat tadi? Ya, riwayat tadi adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Ya. Tapi ada juga riwayat yang lain yang menguatkannya. Ya, seperti disebutkan di sini ada beberapa riwayat yang lainnya yang menguatkannya. Nah,
Sehingga untuk menggabungkan antara dua riwayat ini, sebagian ulama lebih berpendapat bahwa itu bisa menjadi pilihan, tidak dipertentangkan. Ya, tidak dipertentangkan dua riwayat tadi, tapi lebih kepada apa? Itu sifat pilihan. Kalau kita berwudu mau sekaligus ya dengan satu tangan untuk berkumur dan beristinsyak, itu boleh saja dan itu yang lebih utama karena secara periwayatannya itu lebih kuat. Tapi kalaupun kita ya menggunakan air yang berbeda untuk berkumur dan untuk beristinsyak di hidung, maka itu pun apa? Boleh-boleh saja karena ada riwayat yang lain yang menunjukkannya, meskipun itu lemah tapi ada riwayat yang lain yang lebih menguatkan. Dan ini yang wallahu alam secara pribadi saya lebih condong pada pendapat ini, boleh dua-duanya, kita boleh memilih ya untuk menggunakan satu telapak tangan atau dengan satu air sekaligus atau dengan beda air untuk berkumur dan istinsyak ya, wallahu taala. Mungkin kita azan dulu ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar biar kita selesaikan insyaallah malam ini kaitan dengan bab wudu ya. Masih ada 3 hadis lagi. Hadis yang selanjutnya, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma' fa qala irji' fa ahsin wudu'aka, akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di kakinya sebesar kuku ya, yang belum dikenai oleh air wudu. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangilah ya, kembalilah dan perbaikilah wudumu. Perbaikilah wudumu.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai, tidak ada komentar dari Ibnu Hajar tentang status sanadnya. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaitan dengan hadis ini adalah apa? Jadi Nabi SAW melihat seseorang yang kakinya tidak dikenai oleh dicuci dengan sempurna, tidak dikenai oleh air wudhu, tidak dicuci dengan sempurna, sebesar sekitar kuku atau jempol, jari lah, yang tidak dikenai oleh air. Ini menunjukkan Nabi SAW itu begitu perhatian dengan sampai segitu bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu beliau benar-benar memperhatikan wudhunya para sahabat itu. Dan tidak dikenai oleh air wudhu. Apa diperintah oleh Rasulullah SAW? Beliau memerintahkan untuk apa? Untuk mengulang dan memperbaiki wudhunya. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan apa? Dengan wajibnya untuk kita mencuci dengan sempurna atau menyiramkan dengan secara sempurna bagian-bagian daripada anggota wudhu kita, dan sekaligus menunjukkan bahwa apabila ada bagian tertentu yang tidak dikenai oleh air wudhu, maka wudhu kita itu tidak sah, sehingga efeknya adalah apa? Kalau wudhu tidak sah, jelas sholatnya tidak sah, karena apa? Syarat sahnya sholat adalah apa? Bersuci, berwudu atau bersuci secara umumnya. Nah, ketika wudunya tidak sah, maka otomatis ibadah yang dibangun dengan sesuatu yang tidak sah, maka tidak akan sah. Nah, tapi sedikit yang dibahas ini kaitan dengan apa? Nabi SAW merintahkan untuk mengulang berwudu, Coba antum pikirkan kalau ada sesuatu yang tidak kena oleh tangan sebesar uang lah begitu. Apa yang kita lakukan? Mengulang wudu dari awal atau cukup basahin saja yang tidak dikena air itu? Nah, kira-kira mana yang kita lakukan? Kalau kasus seperti itu yang kita alami, ada bagian sudah selesai wudu kita umpamanya begitu dari awal sampai akhir. Kemudian selesai wudhu tiba-tiba kita melihat bahwa masih ada bagian tangan yang tidak kena air umpamanya seperti itu, Nah, apa yang kita lakukan? Mengulang wudhu dari awal atau cukup mencuci bagian yang tidak dikena air itu? Nah, mencuci bagian yang tidak dikena air itu. Nah, mencuci hanya pada bagian yang tidak dikena air. Di sini Nabi SAW menyuruh untuk mengulang wudhu dari awal. Bingung? Siapa yang bingung? Antum atau? Antum yang bingung? Baik, bingung itu tanda awal untuk paham gitu, berarti berpikir gitu. Nah, gimana? Contoh kan bunyi hadisnya disuruh ulang. Tadi ketika kita dalam hal satu, ketika kita lupa atau tidak kena wudhu secara sempurna, dan bagaimana saja yang kita lupa lalu kita cukup. Nah, itu saja. Kalau lupa jelas pembahasannya lain. Ini sadar kita tahu bahwa ini wallahu taala alam di sini, dan di sini disebutin juga dalam syarahnya Imam Sunani, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW melihat seseorang yang sedang sholat. Kalau dalam riwayat Anas tadi kan tidak ada penjelasan bahwa orang itu sedang sholat atau tidak, hanya sekedar Nabi melihat bahwa bagian ada yang tidak dikenai oleh wudhu, tidak ada keterangan bahwa dia sedang sholat atau tidak. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Khalid bin Ma'dan, sebagian Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi melihat orang yang sedang sholat, bahwa laki-laki tadi sedang sholat, dan di punggung telapak kakinya ada sebesar dirham begitu yang tidak dikenai oleh air. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Ya jelas kalau mengulang sholat jelas karena wudhunya tidak sah, tapi mengulang wudhu ini yang menjadi masalahnya. Sehingga di sini wallahu ta'ala alam, Al-Imam As-Sunani itu beliau mentakwil hadis tadi dengan itu secara
teksnya mengatakan apa? Mengulang wudu, tapi bukan mengulang wudu, ya maknanya, tapi hanya membasuh di bagian yang tidak dikenai air itu saja, ya. Nah, tapi wallahu taala alam, yang jelas secara zahirnya di sini, ya takwil itu agak jauh juga sih ya kalau kita mentakwilkan hanya sekedar, padahal Nabi jelas menyuruhnya untuk apa? Mengulang wudunya. Tapi Allah Ta'ala dari konteks hadisnya, dari dua hadis tadi itu Allah Ta'ala, jadi jelas apabila seseorang itu sudah selesai berwudu dengan sempurna, kemudian dia sudah berpindah mulai masuk kepada ibadah yang lainnya, ya masuk sholat, sudah mulai sholat umpamanya, ya berarti dia sudah selesai dengan urusan wudunya. Karena dia sudah berpindah ke ibadah yang lainnya, itu ibadah sholat. Maka pada kondisi itu, wallahu ta'ala alam, ya, pada kondisi itu dia mengulang kembali wudunya dari awal. Tapi kalau seandainya dia belum berpindah ke ibadah yang lainnya, selesai wudu, belum mulai sholat, ya, selesai wudu, baru dia melihat ya, ada bagian tertentu yang belum dikenai oleh air wudu, maka itu cukup untuk untuk membasahi bagian yang tidak dikenai oleh air wudu itu saja. Beda kalau umpamanya orang sudah sholat, sudah melakukan aktivitas yang lainnya, ya maka itu sebaiknya dia mengulang wudu dari awal lagi, ya. Nah, tapi kalau dia baru selesai berwudu dan belum berpindah kepada aktivitas yang lainnya, belum sholat umpamanya seperti itu, maka cukup dia membasahi bagian yang belum dikenai oleh air wudu, ya. Wallahu ta'ala, ini pentingnya juga jemaah sekalian kita untuk memperhatikan, ya, bagaimana kesempurnaan daripada wudu kita. Nah, jadi jangan kita, ada sebagian orang itu yang ya hanya acak-acakan begitu, cepat-cepat begitu, ya. Apalagi kalau sudah dia masbuk, kejar imam dan seterusnya. Hanya ada lagi yang hanya sekedar ya begini begitu saja bolak-balik kaki, ya. Dikhawatirkan ada bagian yang tidak dikenai oleh air wudu. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya, Anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila 5 amdadin, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud. Ini sudah kita bahas sebelumnya dalam hadis Abdullah bin Zaid tentang kadar air yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Nabi berwudu dengan 1 mud. 1 mud begini, ya. Dengan seginilah airnya, ya. Wa gatasilu bis-sa' dan mandi dengan 1 sa'. 1 sa' untuk 4 kali begini, ya, 4 kali begini, ya. Itu untuk mandinya. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ini bukan berarti kita harus menakar air yang kita untuk pakai berwudu atau untuk mandi, ditakar dulu begitu, tidak. Ini menunjukkan tentang meminimalisir, tidak menggunakan air dengan kadar yang banyak, menggunakan air secukupnya saja untuk kita berwudu atau untuk kita mandi. Ya secukupnya, itu berbeda-beda. Ya, badan orang yang besar, badan orang yang kecil, kondisi badan kita yang kotor, kondisi badan kita yang banyak, ya itu membutuhkan air yang berbeda-beda. Ya, maka sesuaikan dengan kebutuhan yang secukupnya saja. Nah, itu maksud daripada hadis-hadis seperti ini. Nah, kemudian hadis yang terakhir, ya. Nah, dalam bab wudu, An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, hadis yang terakhir dalam bab wudu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada salah seorang di antara kalian yang berwudu kemudian ini perhatikan, karena di akhirnya ada reward yang begitu luar biasa. Tapi untuk mendapatkan reward itu perhatikan urutan-urutan perkataan beliau ini. Man tawaddu, siapa yang berwudu,
fayusbigul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan ya, menyempurnakan secara apa? Pengamalannya, ya bisa secara ilmunya kita sempurnakan apa dasar-dasar masuk dalam apa? Menyempurnakan semuanya begitu. Tidak hanya sekedar berwudu secara asal-asalan saja. Ya, menyempurnakan ya jelas ya mengamalkan sunnah-sunnah yang meskipun itu tidak wajib seperti yang kita sudah bahas tadi, mengusap sebagian semua kepala atau mendahulukan yang kanan, itu bagian daripada menyempurnakan ya daripada berwudu. Nah, sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Apalagi yang wajibnya ya jelas, yang sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Karena itu bagian daripada apa? Menyempurnakan wudu. Siapa yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca ya doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Membaca doa singkat ya, sama dengan kalimat syahadat, mudah ya. Itu luar biasa pahalanya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali dia akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga ya, dibukakan bagi antum 8 pintu surga. Antum dapat satu lowongan kerja saja itu sudah luar biasa, itu sudah ya sudah luar biasa. Apalagi diterima di tempat lapangan lowongan kerja yang berbeda, pasti antum pilih apa? Yang paling besar gajinya. Yang paling besar gaji yang mana? Antum pilih yang di situ. Nah, tapi di sini dibukakan pintu surga, dan sama seperti yang kita sampaikan di awal kita bahas tentang berwudu, ini adalah apa? Makna-makna yang harus atau yang berusaha kita hadirkan. Menghadirkan makna itu akan menghadirkan rasa, ya. Ketika kita mulai membasuh tangan, menghadirkan makna. Apa makna yang kita hadirkan dulu? Menggugurkan bersamaan dengan tetes-tetes air wudu itu akan bergugurnya dosa di tangan kita, dosa di wajah kita, dosa di kaki kita. Hadirkan makna itu ya. Di akhir daripada berwudu kita hadirkan makna lagi dengan membaca doa bahwa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah bukakan pintu langit, pintu surga ya, 8 itu untuk kita ya. Itu luar biasa kalau kita hadirkan makna tersebut. Nah, ini menunjukkan besarnya perkara sholat. Ini baru wudunya sudah dibukakan pintu surga, belum sholat. Bagaimana dengan sholatnya itu sendirinya? Berwudu baru melangkah ke sholatnya saja ya. Itu luar biasa. Kita hadirkan makna-makna seperti ini dalam apa? Dalam wudu kita. Jadi sebagaimana ibadah sholat juga itu butuh khusyuk, ya ibadah wudu juga menghadirkan kekhusyuan dengan cara tadi menghadirkan makna-makna tadi. Sadar, oh ini doa ini adalah keutamaannya seperti ini, membukakan pintu-pintu surga yang 8 itu untuk kita. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu bisa ditambahkan lafaz itu tadi. Tapi kalau kita mencukupkan dengan lafaz yang dalam riwayat Imam Muslim, apakah tidak mendapatkan pahala tadi? Sudah dapat. Ya. Sudah kita mendapatkan pahala tadi ya, insyaallah begitu untuk kepastiannya kita. Tapi kita apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengingkari janjinya. Nah, Allah akan membukakan bagi kita 8 pintu surga. Kalaupun kita menambah dalam riwayat Imam Tirmidzi itu apa? Lebih sempurna lagi. Nah, dan di sini sekaligus menunjukkan bahwa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa anjuran untuk berdoa itu kan di akhirnya saja, atau lafaz zikir yang ada ketika berwudu itu adalah di akhirnya saja. Kenapa? Karena ada sebagian orang itu ada ajaran yang seperti itu, yang mengajarkan setiap gerakan wudu itu ada bacaannya. Ketika mencuci tangan ada bacaannya, mencuci muka ada bacaannya, mencuci kaki ada bacaannya, masing-masing ada bacaannya. Itu semua tidak ada dasarnya dalam syariat ya, tidak ada landasannya dalam syariat. Yang ada adalah apa? Di akhir daripada berwudu itu kita membaca doa tadi ya. Adapun ketika sedang berwudu, mencuci tangan dan yang lainnya, tidak ada zikir sama sekali. Yang ada di awal kita dianjurkan baca bismillah dengan perbedaan ulama tadi secara riwayat-riwayat yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di akhirnya kita menutup dengan doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu saja yang ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis terakhir kaitan dengan wudu. Nah, betul. Apakah sah wudunya seseorang yang kulitnya terhalang oleh sesuatu benda, misalnya ada cat gitu, Ya. atau sisa-sisa plastik, dia berwudu tapi mencuci tapi terhalang kulitnya? Nah, itu sudah tadi kita sudah bahas bahwa ya, baik terhalang atau tidak terhalang apapun, selama itu tidak dikenai oleh air wudu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Ya. Ada cat menempel di tangan kita atau di kuku kita atau di mana, ya, sehingga cat tersebut menghalangi sampainya air ke kulit kita, maka jelas wudunya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Maka harus dihilangkan dulu apa catnya tadi. Ya. Ya. Kalau perempuan biasanya apa hiasan kuku itu. Nah, itu kan tidak menyerap air sehingga hanya mengalir di atas saja sehingga tidak membasahi anggota wudu. Itu wudunya tidak sah. Nah, Kalau diketahui setelah selesai sholat, apakah sholatnya diulangi? sholatnya diulangi, wudunya diulangi, seperti yang tadi, ya, dalam riwayat Anas tadi, dalam riwayat Talha bin Mutarrif tadi, bahwa Nabi SAW menyuruh dia untuk apa? Mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Nah, Allah Taala. Betul. Dengan muka Ustaz, Ya, dengan muka, muka maksudnya? muka yang Terluka. Oh, ada luka. Nah, itu beda. Nanti akan ada pembahasan setelah ini tentang membasuh apa di atas penutup luka. Ada pembahasan setelah itu. Cukup dengan mengusapnya saja. Nah, betul. Ini saya ada beberapa kejadian sebelum anak sudah wudu, Ya. kadang anak itu ambil lagi air untuk kita hanya mengusap wajah, Ya. mengusap tangan, tapi itu belum diakhiri dengan doa. Apakah perbuatan seperti itu melebihi syariat atau tidak? Terus yang kedua, ketika anak selesai wudu baca doa langsung mengusap wajah kayak tadi itu kejadian pertama. Apakah yang tidak sesuai atau belum? Nah, kalau kita mengusap setelah sempurna kita berwudu, kemudian kita hanya sekedar mengusap entah apa namanya, mungkin masih panas apa cuacanya atau apa, ya itu tidak mengapa selama itu kita dia meyakini bahwa bagian daripada berwudu. Ya, kita niatkan bukan untuk berwudu itu, hanya sekedar untuk apa? Untuk menghilangkan gerah atau apa begitu, dan tidak diyakini itu bagian daripada wudu dan tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan rutin ketika kita berwudu, itu apa namanya tidak masuk dalam melampaui batas. Karena ketika kita sudah merutinkan itu sudah kita menjadikan itu sebagai bagian daripada ibadah. Ya, apalagi ada keyakinan bahwa itu adalah bagian daripada berwudu, maka itu sudah menjadikan sebagai apa? Bagian daripada syariat, dan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar apa kita karena panas atau gerah dan seterusnya, tidak mengapa kita apa? Melakukan hal tersebut. Wallahu taala. Nah, kita cukupkan karena sudah masuk waktu sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.